Halo Sobat Kacermania, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan atau proses dalam merawat kacer, atau bisa disebut juga formula dalam menampilkan kacer. Formula ini bisa mempermudah saya dalam memahami atau mengamati sudah di tahap mana kacer yang saya miliki. Tahapan-tahapan ini saya peroleh dari merawat kacer usia loloh, ngepur, geriwik, geriwik kasar, ngemplong, rajin ngemplong, ngeplay, konslet, ngobra, dan tahapan terakhir bisa disebut main fighter. Tahapan main fighter adalah menurut saya tahapan terakhir, dikarenakan tahapan ini kita cuma datang menikmati kopi, ngobrol, lalu gantang. Jadi nggak usah susah-susah mengkondisikan burung harus seperti apa dan bagaimana. Memang proses ini bisa panjang, bisa diperoleh 1 sampai 2 tahun. Dan kacer-kacer yang sudah main fighter biasanya burung-burung yang sudah mapan lapang dan mapan prestasi. Sebelum saya lanjut membahas tahapan atau proses ini, alangkah baiknya Sobat Kacermania untuk subscribe terlebih dahulu biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi mengenai perawatan kacer berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih yang sudah subscribe terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Oke, langsung saja. Tahapan atau proses ini saya beri judul formula. Tahapan atau proses ini saya bagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama tahapan dasar, yang kedua tahapan pemahaman atau memahami. Tahapan atau proses ini saya urutkan dari ngeriwik, ngeriwik kasar, ngemplong, rajin ngemplong, kemudian ngeplay, konslet, ngobra, dan main fighter. Kalau saya persentasekan untuk ngemplong baru saya persentasekan 50%, dan untuk ngeplay saya persentasekan 65%. Lalu untuk konslet saya persentasekan 75%, dan untuk ngobra saya persentasekan 85%. Lalu yang terakhir main fighter saya persentasekan 100%. Nah, tinggal sobat-sobat semua amati sudah di tahap persentase mana, apakah baru ngemplong, apakah baru ngeplay atau konslet, atau bahkan sudah langsung ngobra. Lalu ada pertanyaan, Om, burung saya sudah ngobra tapi belum konslet juga, kenapa ya? Nah, kalau tidak melalui tahapan ini pasti kalau sudah ngobra ujung-ujungnya bagong. Kita jawab detail pertanyaan tadi di belakang ya. Saya lanjutkan dulu. Untuk tahapan dasar saya kelompokkan menjadi tahapan 1 dan 2. Tahapan 1 yaitu ngeriwik atau wiksar dan ngemplong. Pasti semua sudah tahu kan tahapan ini, jadi saya nggak perlu perjelas lagi. Setiap burung bahan yang dibeli pasti sobat-sobat sudah ngalamin yang seperti ini. Maka saya lanjut saja ke tahapan yang kedua, yaitu rajin ngemplong dan ngemplong materi. Nah, ini yang akan saya mulai. Rajin ngemplong materi biasanya burung yang pada saat usia mudanya tidak bersama kacer, sehingga ngemplongnya bukan kaceran lagi. Kacer seperti ini biasanya juga rajin sekali ngeriwiknya. Dari ngemplongannya juga sudah bisa kita pastikan burung ini bakal bongkar materi, dan perputarannya juga akan lebih banyak pada saat ngobra. Dan bahan-bahan kacer seperti ini biasanya harganya juga lumayan. Pengalaman saya untuk bahan materi seperti ini bisa nyampe 2-3 jutaan. Apalagi sudah masuk di tangan pemain lapang, pasti lebih mahal lagi. Kecuali yang jualnya bukan pemain lapang, maka
maka kita bisa dapatkan di harga 1 sampai 1,5 jutaan. Pada umumnya kacer saya kalau di trek di rumah akan seperti yang tadinya ngemplong lalu saya trek ngobra lalu bagong, yang tadinya ngemplong lalu saya trek ngobra lalu bengong, yang tadinya ngemplong lalu saya trek ngobra lalu tungak tengok, yang tadinya ngemplong lalu saya trek tongak tengok lalu bagong, dan yang tadinya ngemplong lalu saya trek tongak tengok lalu loncat-loncat, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya kacer kita pada saat di trek. Maka dari itu kita harus benar-benar tahu kacer kita dan tahapan atau prosesnya sudah sampai di mana. Maka dari itu untuk tahapan atau proses ini saya kategorikan tahapan pemahaman, atau kita berusaha memahami karakter kacer kita. Untuk tahapan pemahaman saya kelompokkan menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan ketiga dan keempat. Tahapan ini yang benar-benar kita harus pahami. Kok dipahami Om? Sama aja kayak manusia, kita punya teman yang suka pemarah. Ya kita harus paham bahwa teman kita karakternya pemarah. Ya, jangan sakit hati. Kalau sakit hati ya pertemanannya jadi bubar. Sama juga kita punya istri bawel, ya kita harus paham karakter istri kita juga, biar diam harus diapakan. Apakah harus disumpel dengan lap piring? Ya nggak bisa. Maka kita sendiri yang harus paham dan kitanya yang diam. Kalau kita lawan ya nantinya jadi berantem deh. Tahapan ketiga ini terdiri dari ngeplay dan konslet. Kita harus memahami apa itu ngeplay dan apa itu konslet. Dan tahapan keempat adalah ngobra. Kita harus memahami juga apa itu ngobra. Sobat kacer pasti tahu apa itu ngobra, karena identik kacer juara di gantangan adalah ngobra tanpa jeda sampai akhir penilaian. Oke, saya kasih kisi-kisinya biar ujian merawat kacernya lulus. Saya yakin juga yang sering kacernya juara juga belum tentu semuanya paham. Bisa saja dia kacernya juara karena belinya sudah mapan prestasi. Nah, ini yang sering banyak diproteskan. Kacer saya ngotot dan sering juara, kenapa cuma dapat nominasi saja? Bisa saja ngototnya karena konslet, lagunya yang dibawakan itu aja. Sedangkan materi yang lain bongkar materi karena membawakannya dengan posisi ngobra. Nah, ini adalah tahap pemahaman ngeplay. Apa sih itu ngeplay? Ngeplay biasanya si kacer suka buka-buka ekor lalu suaranya sejalur. Itu aja dan tanpa digoda atau tak disengaja. Dan burung ini biasanya dalam kondisi sehat atau prima. Posisi ini biasanya emosinya baru mulai ada. Kalau untuk kacer bahan, kalau untuk kacer prestasi biasanya si burung lagi senang atau lagi gembira. Nah, kalau burung baru di posisi ini biasanya kalau di trek masih ada gejala bagong atau benar-benar bagong, yaitu ngobranya nggak bisa lama. Dan untuk tahap selanjutnya adalah tahapan pemahaman konslet. Apa sih itu konslet? Konslet biasanya itu ditandai dengan buka-buka ekor atau ekor mecut-mecut. Tergantung karakter si burung itu sendiri memberikan kodenya seperti apa. Lalu suaranya sejalur, akan tetapi lebih menekan, atau bisa juga variatif lagunya, tergantung pembendaharaan lagu si burung itu sendiri, dan cenderung bertahan. Jadi kalau di trek biasanya ditandai dengan membelakangi atau asik sendiri tanpa menyerang. Dan kalau sudah kondisi ini biasanya tidak bagong. Dan kalaupun bagong berarti si kacer masih belum nyaman, atau bisa juga karena kurang tenaganya.
Selain itu juga biasanya dengan digoda atau pancingan MP3 atau fluid. Tahapan selanjutnya adalah pemahaman ngobra. Apa sih itu ngobra? Ngobra adalah biasanya ditandai dengan buka-buka ekor dan sayap, leor-leor kepalanya seperti ular kobra, makanya disebut ngobra. Isinya menyerang dan menekan lawannya. Seperti kita lagi marah, nada suaranya akan meninggi, emosi kita bergejolak dan menyerang bisa dengan memukul, tendangan, atau lainnya. Kalau emosinya terkendali, otomatis hanya nada bicaranya saja yang menekan dan sudah bisa membuat orang lain takut. Sama seperti kacer, kalau emosinya terkendali, otomatis hanya nada suaranya saja yang menekan dan bergaya, tidak dengan ngobra loncat teruji atau ngampar ke bawah. Nah, emosinya itu yang harus bisa dikendalikan. Dengan seperti apa? Dengan diimbangi birahinya biar seimbang atau dikendalikan dengan cara konslet. Posisi ini biasanya dengan di-track sesama kacer di bawah ataupun di gantangan. Yang terakhir adalah pemahaman main fighter. Apa itu? Main fighter menurut pengalaman saya adalah dimana si burung sudah secara otomatis on sendiri tanpa kita pancing-pancing. Kondisi seperti ini biasanya ditandai dengan si burung posisi di pulkrodong. Penampakan dan kodenya berbeda-beda tiap kacer. Bisa terdiam, ekor mecut-mecut, atau bongkar dalam kondisi on, tapi bukan ngobra posisinya. Kondisi seperti ini biasanya kalau di gantangan awalan akan ngobra, menekan, menyerang, ambil bongkar materi, lalu di saat lawannya menyerah atau bagong atau tanpa perlawanan dia akan konslet. Lalu di saat si lawan ngobra kembali dia akan ngobra kembali, dan kalaupun di saat kelelahan dia akan konslet. Hingga durasi kerja tetap didapat tanpa adanya bagong. Itu menurut pendapat dan pengalaman saya. Kacer-kacer yang seperti ini biasanya jam gantangnya sudah banyak. Dengan situasi dan kondisi separah apapun di lapangannya, dia tetap on. Makanya kalau burung sudah di posisi seperti ini, harganya sudah pasti akan mahal, karena settingannya biasanya sudah ngunci. Saya presentasikan posisi ini di 100%. Kenapa? Karena kita sudah tidak pusing lagi bagaimana caranya mengkondisikan, bagaimana caranya membangunkan. Kita tinggal datang, ngopi, ngobrol sambil ngerokok, lalu gantang dan pulang. Masalah juara tinggal hoki atau keberuntungan, rezeki kita apakah ada atau tidaknya. Demikian pemahaman saya cara merawat kacer yang saya jadikan acuan atau formula untuk kacer-kacer saya yang lainnya. Di luar pembahasan mengenai birahi dan emosi. Karena itu akan saya bahas secara detail di video-video berikutnya. Jadi biar tidak ketinggalan, Sobat Kicau boleh subscribe biar gak ketinggalan, dan tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi upload video berikutnya. Semoga Sobat Kacer bisa paham dan mengerti. Apabila belum paham, saya akan belajar lagi bagaimana cara penyampaian yang baik sehingga bisa mudah untuk dimengerti untuk sobat-sobat Kacer Mania. Sekian dan terima kasih.